Kembali kita akan melanjutkan kajian kitab kita dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah. Sekarang kita masuk pada Al-Mas'alatus Sabi'ah, permasalahan yang ketujuh, yaitu Al-Awqati Al-Manhi 'anil Nafilati fiha. Terkait dengan waktu-waktu terlarang, waktu-waktu Al-Manhi 'anil Nafilati fiha, yang dimana pada waktu-waktu tersebut kita dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah. Ya, jadi al-awqati al-manhi 'anil nafilati fiha, waktu-waktu terlarang untuk seseorang melaksanakan sholat sunnah pada waktu-waktu tersebut. Kata penulis di sini, ikhwan sekalian, hunaka awqatin nuhiya 'anis sholati tatawwu'i fiha illa mastusni. Di sana terdapat waktu-waktu terlarang anis sholati tatawwu', untuk kita melaksanakan sholat-sholat sunnah fiha, pada waktu-waktu tersebut, illa mastusni, kecuali nanti ada sholat-sholat yang diperkecualikan. Ya, mastusni maksudnya ada sebab, ada pengecualian tertentu, sehingga meskipun sholat-sholat sunnah ini dilakukan pada waktu-waktu terlarang ini tetap diperbolehkan, ya, tetap diperbolehkan. Makanya pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan sholat-sholat sunnah yang sifatnya muqayyad dan sifatnya mutlak. Nah, yang dilarang untuk tidak boleh kita melakukannya pada waktu-waktu terlarang ini adalah sholat-sholat sunnah yang sifatnya mutlaqah, yang sifatnya mutlaqah, yang insya Allah nanti akan ada penjelasannya pada pembahasan ini. Kita lanjutkan kata penulis di sini, wahiya awqatin khamsatun, dan waktu-waktu terlarang seseorang tidak boleh melaksanakan sholat-sholat sunnah mutlaqah, yaitu ada 5 waktu. Ada 5 waktu, waktu-waktu terlarang. Al-awwal, yang pertama, min ba'di sholati subhi, yaitu pada saat selesai kita melaksanakan sholat subuh, hatta tatlu'a syams, sampai terbitnya matahari. Ya, jadi ini waktu terlarang pertama yang tidak boleh kita melaksanakan sholat sunnah pada waktu-waktu tersebut, yaitu ketika ba'da sholati subuh, begitu selesai sholat subuh tidak boleh kita melaksanakan sholat sunnah, hatta tatlu'a syams, sampai terbitnya matahari. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, waktu terlarang ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da salatil fajr hatta tatlu'a syams. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata, tidak ada salat, ba'da salatil fajr, setelah selesai salat subuh, hatta tatlu'a syams, sampai terbitnya matahari. Yang dimaksud di sini bahwa tidak ada pelaksanaan salat setelah salat subuh adalah merupakan sholat-sholat sunnah. Itu pun sholat-sholat sunnah yang dia tanpa sebab. Adapun sholat-sholat sunnah yang ada sebabnya itu tetap diperbolehkan kita melakukannya meskipun pada waktu-waktu terlarang ini. Ini yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, as-sani, yang kedua, min tulu'i syams, mulai dari saat terbitnya matahari. Ya. Jadi kalau tadi selesai sholat subuh, kita menunggu, tidak boleh melaksanakan sholat sunnah di situ. Kemudian kita lihat min tulu'i syams, pada saat mulai matahari terbit, ya, pada saat terbitnya matahari itu tidak boleh kita sholat di situ. Hatta tartafi, sampai matahari itu betul-betul dia meninggi. Qadru ramhin, seukuran tombak, ya. Dia meninggi seukuran tombak, fi ra'il ain, pada pandangan seseorang, ya. Jadi ketika kita melihat matahari telah meninggi seukuran tombak, maka telah selesai waktu terlarang, artinya kita sudah boleh melaksanakan sholat sunnah di situ. Kita sudah bisa melaksanakan sholat duha dan seterusnya. Dan waktu ini terus berlanjut sampai nanti ketika matahari berada di pertengahan langit. Ya, nanti akan dijelaskan setelah ini. Wa huwa qadru mitrin taqriban. Jadi kalau dikatakan bahwa qadru ramhin, setinggi tombak ini, kalau diukur itu wahwa qadru mitri takriban, kira-kira tingginya 1 meter. Kira-kira tingginya 1 meter. Wa yuqaddaru bil waqti bihawalai rub'i sa'ati aw sulusiha. Kalau diukur dengan waktu, bihawalai rub'i sa'ati aw sulusiha, kira-kira
sekitar 1/4 jam atau 1/3 jam. Maksudnya gini, kawan sekalian, begitu matahari terbit, maka kita menunggu, jangan kita langsung melaksanakan sholat sunnah di situ, sholat duha di situ, jangan. Kita tunggu sampai rubu' sa'ah, 1/4 jam, kurang lebih 15 menit. Au sulusiha atau 1/3 jam, kurang lebih sekitar 20 menit. Nah, kita menunggu sampai 15 atau 20 menit baru kita mulai melaksanakan sholat duha. Fa iza irtafa'at asy-syams, sehingga apabila telah irtafa'at asy-syams, matahari telah meninggi, ba'da tuluhiha, dari setelah tadi terbitnya, qadru rumhin, seukuran tombak, faqad intaha, maka telah selesailah waktu nahi, maka telah selesai waktu terlarang untuk kita melaksanakan sholat sunnah. Sudah bisa kita melaksanakan sholat duha dan seterusnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Abs, kepada Amr bin Absah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu salat subhi, salatlah kalian, salat subuhlah kalian, thumma aqsir anis salati, kemudian setelah salat subuh kata Nabi, thumma aqsir anis salati, kemudian tahan, jangan kalian melaksanakan salat setelah itu, hatta tatlu asyams, sampai matahari itu dia terbit, hatta tartafi, sampai matahari itu dia meninggi, ya, sampai matahari dia meninggi, ya. Wali hadis Uqbah bin Amir al-Ati, dan berdasarkan hadis Uqbah bin Amir yang insyaallah kita akan jelaskan nanti. Jadi ini ikhwan sekalian ya, poin yang pertama dan yang kedua terkait dengan waktu-waktu terlarang yang tidak boleh kita melaksanakan sholat, khususnya sholat mutlak pada dua waktu tersebut. Wa tsalisu, kemudian yang ketiga yaitu inda qiyamis syams, yaitu ketika matahari itu dia tegak, maksudnya ketika matahari tepat berada di pertengahan langit. Maka ya, ketika tadi mulai dari waktu subuh, setelah matahari meninggi, pas ketika di siang hari matahari berada di pertengahan langit, maka sudah masuk waktu terlarang. Yang kedua, yang ketiga, yang kita tidak boleh melaksanakan sholat pada waktu tersebut. Hatta tazula ila jihatil gharb, sampai matahari itu dia tazul, dia zawal, maksudnya dia bergeser ila jihatil gharb, ke arah terbenamnya atau ke arah barat. Maksudnya ketika zawalus syams, matahari telah bergeser dari kabidus sama, dari pertengahan langit, maka telah selesai waktu-waktu terlarang, ya, waktu terlarang. Wa yadkhulu waktu zuhur, dan pada saat itu telah masuk waktu duhur. Artinya kita sudah boleh lagi melaksanakan sholat duhur, ya, baik qabliyah duhur 4 rakaat maupun sholat sunnah qabliyah duhur rawatib yang 4 rakaat maupun ba'diyah duhur yang 2 rakaat yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Li hadis Uqbah bin Amir, hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhum, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu sa'atin, ada 3 waktu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanhana, melarang kami, an nusalliya fihinna, untuk melaksanakan salat pada waktu-waktu terlarang tersebut, wa an nakbura fihinna mautana, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk menguburkan jenazah kaum muslimin yang telah meninggal, maksudnya jenazah dari kaum muslimin di antara kami. Jadi ini ya, jadi tidak boleh kita melaksanakan sholat, Nabi melarangnya, tidak boleh menguburkan jenazah pada waktu-waktu terlarang yang akan disebutkan di hadis ini. Yang pertama adalah hina tulu'i syams, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika terbitnya matahari, basigatan, mulai dari saat bersinarnya, hatta tartafi, sampai matahari dia betul-betul meninggi, ya. Kemudian yang kedua, wahina yakumu qa'imaz zahirati hatta tazula, dan ketika matahari qa'imaz zahirah, tepat berada di pertengahan langit, hatta tazula, sampai dia tazul, dia bergeser ke arah barat atau ke arah terbenamnya.
Wa hina tatadayyafu lil ghurubi hatta taghrub, dan ketika matahari telah condong ke arah terbenamnya, hatta taghrub, sampai dia benar-benar terbenam, ya. Jadi ini 3 waktu yang Nabi SAW menyebutkan dari waktu-waktu terlarang. Tidak boleh kita melaksanakan sholat sunnah yang sifatnya mutlaqah pada waktu-waktu tersebut. Tidak boleh pula kita menguburkan jenazah pada 3 waktu tersebut. Yang pertama tadi ketika mulai terbitnya matahari, yaitu pada saat selesai pelaksanaan sholat subuh sampai matahari betul-betul dia meninggi. Kemudian yang kedua ketika matahari tepat berada di pertengahan langit. Dan yang ketiga ketika matahari tatadayyaf, dia telah condong ke arah barat, maksudnya selesai pelaksanaan sholat asar sampai dia matahari benar-benar dia terbenam. Wa ma'na tatadayyafu lil ghurub, adapun makna condong ke arah barat yaitu tamilu lil ghurub, yaitu condong ke arah terbenamnya. Kemudian ikhwan sekalian, kita lanjutkan pada waktu yang keempat. Warrabi'u, dan waktu terlarang yang keempat yang tidak boleh kita melaksanakan sholat sunnah pada waktu tersebut, yaitu min sholatil asar, mulai dari pelaksanaan sholat asar ila ghurubis syams, sampai matahari dia terbenam, ya. Jadi mulai matahari dia mulai ba'da asar, selesai pelaksanaan sholat asar, ila ghurubis syams, sampai betul-betul matahari dia terbenam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da al-fajr, tidak ada salat setelah pelaksanaan salat subuh, hatta tatlu'a syams, sampai matahari terbit, wala salata ba'da salatil asar, dan tidak ada salat setelah salat asar, hatta taghibus syams, sampai matahari benar-benar dia tenggelam, ya, sampai matahari benar-benar dia tenggelam. Kemudian wal waqtul khamis, dan waktu yang kelima, waktu yang terlarang yang kelima, yaitu idza syara'ati fil ghurubi hatta taghibu kama taqaddama fil hadis, yaitu mulai di saat matahari sesaat akan mulai tenggelam, ya kan, setelah ba'da salat asar, waktu terlarang. Kemudian yang kelima ketika matahari akan terbenam, ya, hatta tagibu, sampai dia benar-benar terbenam, kama taqaddama fil hadis, sebagaimana yang sudah disebutkan di hadis yang di atas itu, ya, sudah disebutkan pada hadis sebelumnya. Maka ikhwan sekalian, kata penulis di sini, fatakunu hadhil awqatil khamsah, maka waktu-waktu terlarang yang 5 ini mahsuratan fi salasati awqat, kita ringkas menjadi 3 waktu yang terlarang saja. Maksudnya dari 5 waktu di atas, maka kesimpulannya bisa diringkas menjadi 3 waktu-waktu terlarang yang tidak boleh seseorang melaksanakan sholat pada 3 waktu tersebut. Wahiyah, yaitu yang pertama, min ba'di sholatil fajar, mulai dari selesai seseorang melaksanakan sholat subuh, hatta tartafi asyams, sampai matahari benar-benar dia meninggi, qadru ramhin, seukuran tombak. Ini waktu yang pertama. Kemudian waktu yang kedua, wahina yaqumu qa'imaz zahirati hatta tazula syams, ketika matahari dia tepat qa'imaz zahirah, tepat berada di pertengahan langit, hatta tazula, sampai dia benar-benar dia zawal, dia bergeser dari pertengahan langit menuju ke arah terbenamnya. Kemudian yang ketiga, wa min ba'di salatil asar, setelah selesai pelaksanaan salat asar, hatta yatimmu ghurubas syams, sampai betul-betul matahari itu dia sempurna terbenam. Maksudnya sempurna terbenam ditandai dengan hilangnya seluruh bulatan matahari, ya, begitu seluruh bulatan matahari telah hilang, maka telah selesai waktu yang terlarang yang ketiga dan telah memasuki waktu salatul maghrib. Maka ini ikhwan sekalian terkait dengan waktu-waktu terlarang yang seseorang tidak boleh melaksanakan sholat-sholat mutlak pada waktu-waktu tersebut. Disebutkan 5, kemudian diringkas menjadi 3 waktu yang terlarang saja. Kemudian kita lanjutkan, kata penulis di sini,
Amma hikmatun nuhya 'anis salati fi hadhil awqat. Adapun hikmah dilarangnya untuk seseorang tidak boleh melaksanakan salat fi hadhil awqat pada waktu-waktu ini, yaitu yang pertama dijelaskan faqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan terkait dengan kenapa seseorang sampai dilarang untuk tidak boleh melaksanakan salat pada waktu-waktu yang terlarang tersebut. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, annal kufar, bahwasanya orang-orang kafir, ya'buduna syams, mereka menyembah matahari, inda tulu'iha, ketika matahari terbit ini, jadi mereka mulai menyembah matahari. Wa inda gurubiha, dan orang-orang kafir ketika matahari terbenam juga mereka menyembah matahari. Jadi kalau dilarang karena ini sebabnya, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatakunu salatul muslim, ya. Maka dijadikan salat seorang muslim itu fi tilkal awqat fiha musyabihatan lahum, ya. Jadi Nabi menjelaskan kalau seorang muslim dia salat pada waktu-waktu terlarang ini musyabihatan lahum, maka dia menyerupai daripada orang-orang kafir tersebut, bertasyabbuh kepada mereka. Meskipun cara ibadahnya berbeda, meskipun cara apa yang diibadahi berbeda, namun waktunya, ya, waktunya ketika mereka menyembah matahari di saat terbit dan tenggelamnya, dan kita mutasyabihatan lahum, tentunya bertasyabbuh kepada mereka. Fi hadisi Amr bin Absah, dan di dalam hadis Amr bin Absah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innaha ayyusyams, yaitu ketika matahari tatlu hina tatlu baina qarni syaitan, ketika terbit hina tatlu baina qarni syaitan, dia terbit bersamaan dengan dua tanduk syaitan, qarni syaitan, dua tanduk setan. Wa hina izin yasjudu lahal kufar, maka pada saat itulah orang-orang kafir sujud kepada dua tanduk syaitan tersebut ketika matahari dia akan terbit. Fa inna tagrubu, dan ketika matahari tenggelam, hina tagrubu baina qarni syaitan, dia juga tenggelam bersamaan dengan dua tanduk syaitan tadi. Wa hina izin yasjudu lahal kufar, dan pada saat itulah orang-orang kafir mereka sujud kepada dua tanduk syaitan tersebut, ya. Jadi ini ikhwan sekalian, jadi melaksanakan ibadah setelah sholat subuh dan ketika matahari terbit dan terbenamnya, ini adalah kebiasaan para penyembah berhala, para penyembah syaitan dari orang-orang kafir dan kaum musyrikin zaman jahiliyah dahulu. Kemudian ikhwan sekalian dilanjutkan, hada an waqti tulu'i syams, ini di antara waktu ketika matahari dia terbit, wa waqti gurubiha, dan juga waktu terbenamnya. Jadi ini penjelasan alasan kenapa sampai dilarang pada waktu terbitnya dan pada saat waktu terbenamnya. Tadi sudah kita jelaskan, ya. Wa amma, adapun an waqti irtifa'iha, ketika waktu terbitnya matahari, wa qiyami qa'imaz zahirah, waktu irtifa'iha wa qiyami qa'imaz zahirah, adapun ketika matahari telah meninggi dan tepat berada di pertengahan langit. Kenapa sampai di langit? Ya, kenapa sampai dilarang? Faqad bayyana sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan illatan nahi, terkait dengan illatnya, sebab dilarangnya pada waktu ketika matahari tepat berada di pertengahan langit. Kenapa sampai dilarang? Fil hadisi sabiq nafsahu faqala, berdasarkan hadis yang sebelumnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna hidin tusjaru jahannam, karena pada saat matahari tepat berada di pertengahan langit itu, fa inna hizin tusjaru jahannam, pada saat itu neraka jahannam, api neraka jahannam itu dia sedang berkobar, dia menyala dengan panas yang sangat dahsyat. Ini yang menjadi sebab ilat dilarangnya seseorang tidak boleh melaksanakan sholat ketika matahari tepat berada di pertengahan langit. Kemudian ikhwan sekalian kita lanjutkan,
fala tajuzu salatu tatawwu fi hadhihi al-awqat illa ma waradat dalilu bi istisna'ihi. Jadi fala tajuzu, tidak diperbolehkan seseorang salat tatawwu' untuk melaksanakan salat-salat sunat fi hadhil awqati, pada waktu-waktu ini, illa kecuali ma waradat dalilu, kecuali ada dalil yang datang bi istisna'iha, yang membolehkan untuk seseorang melakukannya. Karaq'ati tatawwu, karaq'ati tawafi, seperti melaksanakan 2 rakaat salat sunat tawaf. Ya, biasanya kalau kita selesai melaksanakan tawaf haji maupun tawaf umrah ataupun tawaf sunnah yang lainnya, maka selesai melakukan tawaf biasanya seseorang melaksanakan 2 rakaat salat sunat tawaf namanya. Nah, pelaksanaan 2 rakaat salat sunat tawaf ini boleh dilakukan kapan saja, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, di sini dijelaskan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya Bani Abdi Manaf, wahai Abdi Manaf, la tamna'u ahadan, janganlah kalian melarang salah seorang, tawafa bihadzal baiti, seorang pun untuk melakukan tawaf di rumah ini, maksudnya di Ka'bah ini, di Baitullah ini, wa shalla fihi, dan melaksanakan salat padanya, ayatun sa'atin sya, pada waktu kapan saja. Ayatin sa'atun sya, pada waktu kapan saja. Minal laili au naharin, baik itu dikerjakan pada malam hari maupun pada siang hari, ya. Jadi meskipun pada waktu-waktu terlarang, ya, selesai sholat subuh, selesai sholat asar, atau ketika matahari berada di pertengahan langit, untuk melaksanakan 2 rakaat sholat sunat tawaf, itu tidak termasuk dari kategori sholat-sholat yang dilarang untuk dilakukan pada waktu-waktu tersebut. Wa qada sunnatil fajr ba'da salatil fajr. Begitupun ketika seseorang dia ingin mengganti salat sunat fajar, ya. Maksudnya ketika tadi mungkin dia tidak sempat melaksanakan 2 rakaat salat sebelum subuh, salat rawatib, maka boleh dia mengqadahnya ba'da salatil fajr. Setelah dia melaksanakan salat subuh, dia langsung melakukan 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh yang tadi dia tidak sempat melakukannya. Dia mengqadanya ba'da salatil fajar, setelah salat subuh. Wa qada sunnatuz zuhri ba'da salatil asar. Begitupun seseorang boleh mengqada salat sunnah baik qabliyah maupun ba'diyah zuhur, dilakukan di waktu selesai pelaksanaan salat asar, ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa salat-salat muqayyadah, ya, dalam hal ini adalah salat-salat rawatib, itu tidak dilarang untuk dilakukan di waktu-waktu yang terlarang ini, tidak masuk larangan, ya. Wala siyama idza jama'a zuhri ma'al asar, apalagi kalau seseorang ingin menjamak salat zuhur dan asar, misalnya dia menjamak salat zuhur dan asar di waktu selesai salat asar, meskipun itu ketika matahari akan terbenam dan seterusnya, ya, termasuk dari waktu-waktu terlarang, itu tidaklah menjadi masalah. Wa kadzalika fi zawatil asbabi minas shalawati, begitupun seseorang jika ingin melakukan salat-salat yang memiliki sebab-sebab tertentu, kas salatil janazah, seperti melaksanakan salat jenazah, ya. Meskipun pada waktu-waktu terlarang, kalau jenazah sudah siap untuk disolatkan, maka disolatkan. Ada sebabnya. Apa sebabnya? Ya, kematian, ya. Wa tahiyatul masjid, begitupun seorang kalau melakukan salat tahiyatul masjid, ketika dia masuk di dalam masjid, meskipun bertepatan dengan waktu terlarang, maka boleh dia melakukannya. Misalnya dia masuk setelah salat asar, ya, maka dia melakukan salat tahiyatul masjid. Atau misalnya ketika matahari tepat berada di pertengahan langit, atau ketika selesai salat subuh dan tatkala matahari baru akan mulai terbit, maka tidak menjadi masalah melakukan salat tahiyatul masjid. Wassalatul kusuf, begitupun salat kusuf, yaitu salat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Kalau terjadi gerhana bulan di waktu selesai salat subuh, atau di waktu pada saat matahari tepat berada di pertengahan langit, atau dia terjadi di saat selesai salat asar, maka tidak mengapa melaksanakan salat kusuf, salat gerhana, ya, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Wa kadzalika qada'ul faraida al-faitati fi hadhihi al-awqati. Begitupun seseorang dia mengqada al-faraid, salat-salat yang wajib,
al-faitah yang dia tidak yang dia terlewatkan, maksudnya dia belum melakukannya fi hadhil awqati pada waktu-waktu ini ya. Jadi kalau seseorang misalnya dia tidak dia ingin mengganti salat-salat yang wajib yang mungkin dia lupa atau dia ketiduran yang dia belum lakukan, maka boleh dia lakukan meskipun pada waktu-waktu yang terlarang ini. Li'umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan keumuman hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin, barang siapa seseorang yang tertidur dari satu salatnya, au nasiyaha, atau dia lupa dari satu salatnya, falyusalliha idza dzakara, maka hendaknya dia melaksanakan salat tersebut kapanpun dia mengingatnya. Ketika dia mengingat, dia langsung melakukannya. Kapanpun dia terbangun, maka dia langsung melakukannya, meskipun dia terbangun atau dia ingat pada waktu-waktu yang terlarang tersebut. Wa li anna al-fara'idha dainun, sebab salat-salat wajib itu adalah merupakan hutang seorang hamba di sisi Rabbnya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wajibul ada, yang harus wajib dia tunaikan, yang harus dia wajib dia bayar di hadapan Allah Subhanahu wa taala kapanpun. Fatu'adda mata dzakarahal insan, maka dia harus melaksanakannya kapan dia mengingatnya. Fatu'adda mata dzakaral insan, maka seseorang dia melakukannya kapan, di saat dia mengingatnya, maka dia melakukan salat-salat yang belum sempat dia kerjakan. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini kawan sekalian. Insyaallah kita akan lanjutkan pada al-babus sadis, bab yang ke-6, yaitu fi sujudis sahwi, tentang sujud sahwi, wa tilawah, sujud tilawah, syukur, sujud syukur, wa fihi masailah, dan permasalahannya. Insyaallah ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.